buka aplikasi manajer dan kemudian pilih tambah bisnis, lalu klik buat bisnis baru. Maka akan muncul nama bisnis dan negara untuk menambahkan perusahaan. Di sini contohnya yaitu Toko Hill Elektronik. Maka pada bagian nama bisnis, kita bisa buat Toko Hill Elektronik. Dan kemudian untuk negara akan saya isi dengan Indonesia. Kemudian klik buat bisnis baru untuk menyimpan database. Selanjutnya, pilih kustomisasi. Lalu pada bagian ini centang pilihan-pilihan ini sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya akan mencentang semuanya. Dan jika sudah, bisa klik perbaharui untuk menyimpan perubahan ini. Kemudian selanjutnya kita ke pengaturan. Lalu di sini terdapat data-data yang dimiliki perusahaan. Kita bisa pilih di bagian detail bisnis. Kemudian di sini akan terdapat nama perusahaan, alamat, negara, dan NPWP. Jadi kita sesuaikan berdasarkan data-data yang ada, mulai dari alamat, kemudian negara sudah sesuai yaitu Indonesia, kemudian kita isi NPWP, dan untuk gambar di sini karena pada kasus ini tidak memiliki logo, jadi tidak saya isi. Kemudian klik perbaharui untuk menyimpannya. Tahap selanjutnya yaitu membuat akun atau rekening-rekening perusahaan. Di sini saya akan mulai dari kas dan bank. Jadi kita pilih menu akun kas dan bank, kemudian buat akun kas dan bank baru. Kemudian untuk nama di sini nama rekeningnya, dan kita bisa isi kodenya. Klik buat dan tambahkan baru untuk menambahkan lagi. Jika tidak ingin menambahkan baru lagi, bisa klik buat saja. Nah, jika sudah, maka akan terlihat jadi ada dua rekening, yaitu kas tangan dan rekening di BCA. Nah, di sini akunnya sudah muncul dan saldonya akan saya tambahkan nanti. Selanjutnya yaitu untuk menambahkan akun piutang, kita dapat mengisi nama-nama pelanggan yang memiliki piutang kepada kita. Jika sudah, nanti akun piutang akan otomatis terisi. Jadi kita klik buat pelanggan baru, kita isi nama, kode, dan juga alamatnya. Jadi di sini ada 7 data customer, kita isi satu persatu sesuai dengan data yang telah ada. Dan untuk saldo-saldonya nanti akan dibuatkan secara faktur untuk menambah saldo piutang. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan akun persediaan, sama halnya dengan piutang. Akun persediaan akan muncul secara otomatis ketika mengisi
menu persediaan barang. Jadi di sini kita pilih persediaan barang baru, kemudian kita masukkan kode barang dan jasa, nama barang, satuan, dan untuk metodenya di sini saya biarkan pertama masuk, pertama keluar, atau sering disebut dengan FIFO. Nah, jika sudah, maka akan muncul seperti ini, dan untuk kuantitas dan biaya satuan akan diisi nanti. Selanjutnya, untuk menambah akun utang, kita bisa isi nama-nama pemasok, maka akun utang akan secara otomatis muncul. Jadi kita pilih buat pemasok baru, kemudian kita isi nama, kode, dan juga alamat dari masing-masing pemasok. Dan sama halnya seperti piutang, saldo hutang akan diisi secara terpisah dengan membuat faktur untuk menambah saldo utang nantinya. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan mengisi data pegawai. Kita pilih ke menu pegawai, kemudian buat pegawai baru. Di sini kita bisa isi nama, kode, dan juga alamat dari masing-masing pegawai. Jadi di sini ada 4 data pegawai, kita masukkan semuanya. Jadi setelah menginput data pegawai, kita langsung ke menu akun modal untuk menambahkan satu akun modal, yaitu modal Madi. Jadi langsung saja kita ke menu akun modal. Kemudian buat akun modal baru, kemudian masukkan nama sesuai nama akunnya, yaitu modal Madi, dan kodenya juga. Setelah semua kita masukkan, jadi kita ke menu pengaturan, kemudian ke bagian akun. Lalu di sini kita akan memasukkan akun-akun yang belum ada dan menunya tidak ada. Jadi seperti akun neraca yang lain dan juga akun-akun laba rugi. Jadi di sini ada pilihan untuk buat kelompok akun baru, untuk menambahkan kelompok baru, dan dapat pilih akun baru untuk menambah akun baru. Jadi di sini selain menambahkan akun, kita juga bisa mengubahnya dengan klik ubah di samping nama-nama akun tersebut. Kita bisa mengubah nama, kode, dan juga kelompok akun tersebut. Jadi di sini kita dapat menambahkan akun-akun neraca dan akun laba rugi. Jadi kita di sini sesuaikan saja dengan soal. Dan untuk akun aset tetap, karena di sini terdapat menu akun aset tetap, tetapi karena kita belum membuat
beban penyusutan, jadi kita buat terlebih dahulu beban penyusutan agar bisa menambahkan akun aset tetap. Jadi di sini kita ubah-ubah dahulu dan tambahkan akun-akun yang dibutuhkan. Dan kita juga bisa mengubah urutan dari akun-akun dengan mengklik di pojok kanan tersebut. Jadi kita bisa mengubah urutan-urutan akun uh, sesuai dengan keinginan. Dan untuk menghapus akun, kita bisa klik ubah terlebih dahulu, lalu klik hapus. Jika sudah, kita bisa isi aset tetap ke menu aset tetap, lalu kita pilih buat aset tetap baru, kemudian kita isi kode barang dan nama barang dan jasa sesuai dengan soal. Dan untuk tarif penyusutannya untuk peralatan 25%, untuk kendaraan 12,5%, untuk gedung 5%, dan tanah tidak ada penyusutan. Lalu untuk akun penyusutan kita sesuaikan dengan kategorinya masing-masing. Kemudian jika sudah, kita lanjut mengisi saldo awal, lalu kita ke menu pengaturan, lalu pilih menu saldo awal. Di sini saya akan mulai mengisi dari akun kas dan bank, kemudian klik saldo awal baru, kemudian masukkan akunnya, lalu isi saldo awal di kolom saldo awal. Jadi di sini ada 2 akun bank, jadi kita masukkan keduanya saldo awalnya. Kemudian lanjut ke akun modal, sama seperti mengisi akun kas dan bank. Jadi kita pilih pada akun modal, kemudian saldo awal baru,
Kemudian kita masukkan modal MADI dan juga modal awalnya sesuai dengan soal. Kemudian untuk aset tetap juga kita masukkan, kita pilih saldo awal baru, kemudian kita masukkan biaya akuisisi, kemudian akumulasi penyusutannya. Hal itu kita lakukan ke semua aset. Kemudian untuk saldo persediaan, pilih persediaan barang, kemudian saldo awal baru, kemudian centang kuantitas yang tersedia, kemudian isi unitnya, lalu isi biaya rata-rata atau diisi dengan harga beli dari soal. Untuk mengisi saldo piutang, kita buat faktur penjualan baru, lalu isi tanggal dengan 31 Desember 2020 karena transaksi dimulai dari Januari 2021. Isi nama pelanggan, lalu deskripsi diisi dengan opening balance invoice, lalu akunnya menggunakan laba ditahan, dan masukkan jumlah piutang di kolom harga satuan. Jika sudah terinput semua, maka tampilan seperti ini dan telah sesuai bahwa pada saldo piutang di sini 15 juta sama dengan total semua faktur penjualan ini. Dan untuk memasukkan saldo utang, kita masuk ke faktur pembelian, lalu faktur pembelian baru, kemudian tanggal sama 30 Desember 2020, dan untuk nama pemasoknya diisi, kemudian deskripsinya opening balance invoice, kemudian untuk akunnya menggunakan laba ditahan, dan untuk saldo hutangnya kita masukkan di harga persatuan. Jadi tampilannya akan muncul seperti ini dan telah sama dengan saldo utang pada neraca, yaitu 40 juta.
Kemudian kita kembali lagi ke menu persediaan barang dagang untuk mengganti untuk menampilkan biaya satuan. Di sini kita tinggal mengubah tanggal yaitu ke 31 Desember 2020. Hal ini kita lakukan ke setiap barang-barang yang ada. Nah, jika sudah selesai, kita bisa ke ringkasan untuk melihat apakah pada soal dan juga di manajer IO itu telah sama atau belum. Jika sudah sama, kita bisa lanjut ke transaksi. Baik, jadi di sini saya akan langsung menginput transaksi pada bulan Januari 2021. Jadi transaksi yang pertama yaitu pembayaran hutang kepada PT Sony International. Jadi kita masuk ke faktur pembelian. Kemudian kita pilih faktur PT Sony. Kemudian kita klik tampilkan di sini. Lalu kita bisa klik buat pembayaran baru. Di sini tanggalnya kita ubah menjadi 1 Januari 2021. Untuk akunnya dibayarkan dari kas di tangan karena menurut soal pembelian dan penjualan melibatkan kas selalu menggunakan rekening kas di tangan. Kemudian untuk deskripsinya kita memakai deskripsi dari soal. Kemudian kita bisa klik buat. Jadi selanjutnya untuk transaksi yang kedua yaitu dijual 1 unit televisi kepada Ketut Wirta seharga 1.200.000. Karena Ketut Wirta belum ada di daftar pelanggan, jadi kita masukkan dulu ke pelanggan. Kemudian kita klik buat pelanggan baru. Kemudian kita masukkan namanya. Untuk kodenya kita melanjutkan kode sebelumnya yaitu 08. Untuk alamatnya kita kosongkan, kemudian kita klik buat. Langsung kita karena penjualan tunai, kita masuk ke penerimaan kas atau bisa saja melalui faktur penjualan, tapi saya memilih untuk ke penerimaan. Kemudian untuk tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 2 bulan 1 2021. Untuk kontaknya di sini kita pakai pelanggan. Lalu kita pilih Ketut Wirta. Lalu dana masuk melalui kas di tangan. Untuk deskripsi kita menggunakan deskripsi dari soal. Untuk barang yang dijual yaitu televisi. Untuk jumlahnya yaitu 1.200.000. Kita bisa menambahkan baris kuantitas di sini untuk menunjukkan unitnya. Jika sudah, kita bisa klik buat. Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 3 yaitu penjualan televisi lagi. Karena customernya belum ada, jadi kita masuk ke menu pelanggan terlebih dahulu. Kita bisa klik ini, kita pilih duplikat agar menghemat waktu. Atau kita bisa juga memilih pilih tambah baru lagi. Kita klik buat.
Lanjut kita masuk ke menu faktur penjualan. Kita pilih buat faktur penjualan baru. Untuk tanggalnya, tanggal 3 bulan 1 2021. Untuk pelanggannya yaitu Sujana. Dan untuk deskripsinya kita pilih dari soal. Untuk barangnya yaitu televisi. Untuk unitnya yaitu 1. Dan harganya yaitu sebesar 1 unit 1.150.000. Karena 2 barang, jadi kita tambah lagi. Kita pilih kulkas sama 1 unit dan untuk harganya yaitu 950. Jika sudah, kita bisa klik buat. Jadi karena terdapat pembayaran secara tunai, jadi kita buat penerimaan baru. Lalu tanggalnya kita sesuaikan, tanggal 3 bulan 1 2021. Untuk akunnya yaitu kas di tangan. Untuk deskripsi kita gunakan yang sama dengan yang tadi. Untuk jumlahnya di sini kita ganti menjadi 1 juta. Karena yang dibayar secara tunai hanya 1 juta. Jika sudah, kita klik buat. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 4 yaitu Arman bayar hutangnya. Jadi kita ke faktur penjualan, kita cari customer yang bernama Arman, lalu kita tampilkan fakturnya. Lalu di sini kita bisa klik buat penerimaan baru. Di sini tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 4 bulan 1 2021. Dan untuk dana masuk yaitu kas di tangan. Untuk deskripsinya kita gunakan dari soal. Lalu jika sudah, kita klik buat. Untuk transaksi tanggal 5 dijual 5 unit VCD kepada Toko Surya. Jadi Toko Surya merupakan customer baru, jadi kita ke pelanggan, lalu kita buat pelanggan baru Toko Surya. Langsung saja kita ke faktur penjualan. Buat faktur penjualan, lalu tanggalnya disesuaikan menjadi tanggal 5. Untuk pelanggannya Toko Surya. Untuk deskripsinya kita ambil dari sini. Untuk barang yang dibeli yaitu VCD player sebanyak 5 unit seharga 550.000. Jika sudah, kita bisa klik buat. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu membayar hutang kepada PT Nasional. Jadi kita ke faktur pembelian.
kita pilih PT Nasional, kita tampilkan fakturnya, lalu kita buat pembayaran baru. Kita ubah tanggalnya terlebih dahulu, kemudian akunnya kasih tangan. Untuk deskripsinya kita isi. Jika sudah, kita bisa klik buat. Baik, sudah. Selanjutnya transaksi tanggal 6, Wanda membayar hutangnya. Jadi Wanda merupakan customer, jadi kita ke faktur penjualan. Kita cari faktur dari Wanda, kemudian tampilkan, lalu buat penerimaan baru. Tanggalnya yaitu tanggal 6 Januari 2021. Untuk akunnya dari kas. Lalu kita bisa klik buat. Selanjutnya itu transaksi tanggal 7, kita ke pembayaran. Jadi di sini ada uang dari rekening BCA yang keluar sebanyak sebesar 10 juta. Diasumsikan bahwa ini merupakan pengambilan dari Tuan Made, jadi disebut dengan price. Jadi buat pembayaran baru untuk tanggalnya tanggal 7 bulan 1 2021. Untuk akunnya dari rekening BCA. Untuk kontak lainnya. Selanjutnya untuk deskripsi. Untuk akunnya kita menggunakan modal Made. Untuk jumlahnya yaitu sebesar 10 juta. Kita bisa klik buat. Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 8, yaitu pembelian televisi. Jadi kita ke faktur pembelian. Buat faktur pembelian baru. Untuk tanggalnya tanggal 8 bulan 1 2021. Untuk pemasoknya yaitu dari PT Sony International. Deskripsinya bisa kita copy. Untuk barangnya yaitu televisi sebanyak 10 unit. Untuk harga satuannya yaitu sebesar 1 juta. Saya mengikuti dari soal yang di sini, dari harga beli ini. Selanjutnya yaitu jika sudah, kita bisa klik buat. Lalu karena ada pembayaran tunai, jadi kita buat pembayaran baru. Kemudian tanggalnya kita ganti menjadi 8 Januari 2021. Untuk
akunnya kasih tangan, kemudian untuk jumlahnya di sini hanya 6 juta rupiah. Jika sudah, kita klik buat. Selanjutnya yaitu penjualan 1 unit kulkas secara tunai. Jadi kita langsung saja masuk ke menu penerimaan. Itu tanggalnya tanggal 8/1/2021. Karena belum ada nama pelanggannya, jadi kita seharusnya masuk ke pelanggan terlebih dahulu. Kita ke pelanggan, buat pelanggan, lalu buat. Baru kita sekarang masuk ke penerimaan. Di sini kita pilih pelanggan, lalu kita pilih suta, akunnya dikasih tangan. Itu deskripsinya, kita bisa copy dari soal. Untuk barangnya yaitu kulkas, jika sudah, kita bisa klik buat. Proses selanjutnya yaitu pembayaran piutang. Jadi kita ke faktur penjualan, kita cari customer dengan nama Wendy, kemudian kita buat penerimaan baru, kemudian kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 8, kemudian untuk akunnya itu kasih tangan, jika sudah, kita bisa klik simpan atau buat. Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 9, dijual 1 unit VCD secara tunai. Jadi kita ke penerimaan, buat penerimaan baru, kemudian tanggalnya diganti menjadi tanggal 9. Untuk kontak yaitu lainnya, untuk akunnya dikasih tangan, dan untuk deskripsinya bisa kita isi. Untuk barangnya yaitu VCD, jadi 1 unit dengan harga 700.000. Jika sudah, kita bisa klik buat. Selanjutnya yaitu pembelian. Jadi kita karena ini secara tunai, jadi kita bisa langsung ke pembayaran. Buat pembayaran baru, untuk tanggalnya tanggal 9. Kita bisa ganti jadi pemasok, yaitu PT Nasional. Barang yang dibeli yaitu kulkas sebanyak 5 unit. Untuk harga kulkas
seterusnya kita bisa mengikuti harga sebelumnya yaitu 800.000. Jika sudah, kita bisa klik buat. Selanjutnya ada penjualan secara kredit. Karena customernya belum ada, jadi kita buat customer terlebih dahulu. Kita buat Indra. Kita klik buat. Lalu kita masuk ke menu faktur penjualan. Buat faktur penjualan. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 9 Januari 2021. Untuk pelanggannya di sini Indra. Untuk deskripsinya kita isi. Kemudian untuk barangnya yaitu televisi. Untuk unitnya itu 1 dengan harga 1 juta. Jika sudah, kita klik buat. Lalu selanjutnya di tanggal 10 ada pembelian perlengkapan kantor. Jadi kita bisa ke pembayaran. Buat pembayaran baru. Tanggalnya tanggal 10 Januari 2021. Untuk akunnya dari kas di tangan. Kontaknya lainnya. Untuk akunnya kita pilih perlengkapan kantor dengan jumlah 500.000. Sudah, kita klik buat. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pembelian radio kaset. Jadi karena belum terdapat barang tersebut, jadi kita buat dulu nama barangnya ke persediaan barang. Buat persediaan barang baru. Kemudian untuk kodenya B004. Nama barangnya kaset radio kaset. Untuk satuannya sama unit. Sudah, kita klik buat. Selanjutnya baru kita bisa ke faktur pembelian untuk mencatat pembelian ini. Buat faktur pembelian baru untuk tanggalnya yaitu tanggal 10 Januari 2021. Kemudian dari PT Nasional. Untuk deskripsinya jasa radio kaset, kemudian unitnya 10 dengan harga 600.000. Nah, jika sudah, kita bisa klik buat. Dan demikian transaksi bulan Januari. Jadi kita bisa klik di ringkasan untuk mengetahui saldo-saldonya. Jadi saldonya sudah berkurang dan juga ada yang bertambah. Rekening pendapatan bertambah, harga pokok juga bertambah akibat penjualan.
Selanjutnya, apabila ingin mencetak laporan, maka kita dapat ke menu laporan, lalu kita pilih laporan yang ingin dicetak. Di sini saya akan mencetak laporan laba rugi dan juga laporan neraca. Jadi kita pilih laporan laba rugi, kemudian buat laporan baru. Jadi di sini kita masukkan rentangnya, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Kemudian kita dapat pilih buat. Kemudian laporan ini sudah tersaji. Apabila tidak ingin menampilkan saldo nol, pada kolom sebelumnya kita dapat mencentang tidak termasuk saldo nol. Jadi kita bisa cetak laporan ini, kita pilih cetak, lalu akan muncul pop-up kita ingin menyimpan laporan itu di mana. Nah, jadi tampilan seperti ini. Jadi kita bisa memilih di mana kita akan menyimpan file tersebut. Untuk mencetak laporan neraca caranya sama. Jadi kita pilih neraca, kemudian kita pilih buat laporan baru. Untuk tanggalnya di sini memakai 31 Januari 2021. Jadi kita tinggal klik buat. Jadi laporannya sudah jadi kita bisa cetak laporan ini sama seperti tadi. Caranya tinggal klik cetak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, baik dalam penyampaian maupun penjelasan yang kurang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.